Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti kajian rutin bulanan Liga ITB dengan tema Muslimah yang dirindukan surga. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabatnya, sampai pada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Telah hadir bersama kita pada hari ini yang terhormat Ibu Ustazah Hajah Ike Hikmawati MPD. Sebelum acara ini kita mulai, kami perkenalkan dulu terlebih dahulu kepada Ibu Ustazah bahwa peserta yang hadir adalah ibu-ibu anggota lingkaran surga yang disingkat Liga ITB, beserta keluarga yang terdiri dari dosen, tendik, dan purnabakti ITB. Mengawali kajian pagi ini, kita akan ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 34. Tilawah dan sari tilawah akan disampaikan oleh Ibu Novia. Kami silahkan. Itu Bapak yang di Baik, terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu semuanya. Mohon maaf. Mangga, silakan Bu Novia. Baik, mohon izin membacakan surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadhribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.
perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nujuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novia. Selanjutnya kita akan memasuki acara kajian rutin bulanan Liga ITB dengan tema Muslimah yang dirindukan surga. Sebelum dimulai, izinkan kami membacakan CV singkat Ibu Ustazah. Nama Hajah Ike Hikmawati MPD yang biasa dipanggil Umi Ike. Sulung dari 4 bersaudara, menikah 31 tahun yang lalu dengan Haji Kardita Kintabuana, LCMA. Kakak angkatan di SMP dan kuliah. Dikaruniai 2 putra dan 2 putri. Sulung Dr. M. Fahri Rizal Sulung Dr. M. Fahri Rizal dinas di IGD Edelweiss Hospital. Hafalan Qur'annya 7 juz. Mohon doanya di bulan Muharram ini akan menikah dengan Dr. Nadira Sofia. Yang kedua, Fatih Madani Al-Hafiz. Lahir di Madinah, mahasiswa Universitas Internasional Afrika di Sudan, sebelumnya kuliah di ITB, dan dengan alasan yang bisa diterima mundur di semester 6. Insya Allah Mei 2023 menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air. Yang ketiga, Afnan Safwatun Nisa, mahasiswi STIU Al-Hikmah, menikah di usia 18 tahun setelah menyelesaikan hafalan 30 juznya dengan H. Abdurrahman Nasrullah, LC Al-Hafiz, lulusan Universitas Islam Madinah. Mohon doanya saat ini sedang mencoba untuk lanjut S2. Mereka dikaruniai 1 putra usia 1 tahun. Bungsu kelas 11 di SMA IT Ummul Qura Tasikmalaya. Baru punya hafalan 16 juz. Ingin kuliah di negeri Utsmani, Turki. Mohon doanya. Subhanallah, luar biasa. Aktivitas ibu rumah tangga. Narasumber 107,7 MKFM. Harmoni TV, beberapa MT, dan WA grup sekolah ke ayah bundaan, menulis buku dan membimbing umroh. Hobi baca, bercocok tanam, dan traveling. Traveling terbaik dengan tadarus Al-Quran. Pesan dari Ibu Ustazah untuk diri dan semuanya. Berikan peran terbaik dalam kehidupan. Jangan baperan. Subhanallah, luar biasa. Rasanya tidak sabar lagi ingin segera mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Hajah Ike Hikmawati MPD. Kepada Ibu Ustazah kami persilahkan. Allah, jazakumullah khairan katsiran pada Bu Ella, juga seluruh insan Liga ITB yang telah berkenan bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah hasanah jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang sempurna, nikmat yang berkah di dunia, dan menjadi nikmat yang akan menghantarkan kita menuju surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah dalam majelis ini, mudah-mudahan senantiasa berada dalam limpahan rahmat, berkah, dan hidayahnya, serta Amin. kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya Allah.
Ya ibu-ibu rahimakumullah, sedikit sebelum kita membahas bagaimana kita menjadi sosok yang dirindukan surga, tidak hanya sekadar merindukan surga ya, tapi surga justru yang rindu dengan kita ya. Surga menanti-nanti kapan ya datang ini ibu-ibu solihah semuanya, Masya Allah ya. Nah, sedikit dulu kita akan melihat diri kita gitu ya, kita akan melihat diri kita. Ketika kita bercermin, yang terbayang di depan mata kita apa ya Bu ya? Biasanya gitu. Kalau yang terbayang biasanya, "Duh kok sekarang udah mulai ada kerutan ya?" Gitu. Ah, betul sekali. Ya. Kemudian rambut mulai ada yang memutih, Masya Ya, Allah. Nah, jadi ini juga menjadi tazkirah, menjadi pengingat bahwa sesungguhnya dunia ini bukan tempat kita tinggal, ya ibu-ibu solihah. Akan tetapi dunia ini tempat kita berbekal, tempat kita meninggal, ya. Surga tempat kita tinggal yang kekal, insya amin ya Allah, Allah, ya amin. insya Allah. Insyaallah. Nah, oleh karena itu kita patut mencermati gitu ya untuk memiliki visi yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena segala sesuatu juga kan kalau ada tujuannya biasanya bisa lebih baik ya, bisa lebih maksimal gitu. Nah, dalam kehidupan ini juga kita harus visionable gitu ya, punya visi yang jelas, punya visi yang baik, punya visi yang kuat. Visinya adalah menjadi keluarga ahli syurga ya, menjadi ahli syurga bersama siapa? Bersama keluarga dan sahabat tercinta. Nah, ya jadi visinya jelas gitu sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis Rasul yang cukup populer gitu ya, bahwa sesungguhnya wanita penghuni surga ini ada 4 ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah binti Muhammad, ya, kemudian Hadijah binti Khuwailid, dan yang terakhir Asiyah ya, binti Muzahim. Jadi ada 4 wanita penghulu surga. Nah, kita belajar dari jadi kita tuh tinggal ATM saja ya, amati, tiru, modifikasi ya, tinggal seperti Ya, itu ya. luar biasa. Ya, Amati, tiru, ATM modifikasi ya. ya, ATM. Jadi Mantap. jadi ATM itu penting. Makanya kita perlu kartunya ya. Kalau ke ATM Ya, tanpa kartu kan susah juga ya. ya. Nah, betul. Nah, jadi kartunya gimana agar nanti kita bisa mengeluarkan ya yang kita butuhkan dari ATM itu gitu ya, dari hasil mengamati, meniru dan memodifikasi gitu. Kartunya adalah kita harus punya visi tadi yang jelas. Visinya adalah menjadi ahli surga, tapi nggak sendirian karena surga itu seluas langit dan bumi. Kalau kita sendirian nanti kesepian ya, bahkan tidak merasa nyaman. Di rumah sendirian aja kan nggak betah gitu, apalagi di surga yang seluas langit dan bumi. Jadi ke surga bersama siapa? Bersama keluarga dan sahabat tercinta. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Kenapa bersama keluarga? Karena di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23 Allah berfirman, Jannatu Aden, surga Aden. Ah ya ini jadi surga sudah dijamin dengan surga oleh Allah kan. Yadkhulunaha, nah, akan masuk ke dalam surga itu wa man salaha, mereka yang soleh. Dari siapa? Min abaihim, dari orang tua kita ya, orang tua kita, kakek kita, nenek moyang kita, wa azwajihim, pasangan-pasangan kita. Pasangan kita, pasangan anak kita, pasangan cucu kita, pasangan orang tua kita, semuanya gitu ya, bersama pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan bersama anak dan keturunannya. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ini janji Allah dalam Al-Quran bahwa kita akan masuk surga bersama keluarga. Nah, oleh karena itu jelas kita harus punya visi yang jelas. Menjadi ahli surga bersama keluarga dan sahabat. Kenapa harus bersama sahabat? Karena sahabat mukmin ya, itu adalah sahabat yang akan menggembirakan kita di dunia dan sahabat yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita ya kaum muslimin dan muslimat, lebih khusus nih kita sebagai muslimah untuk pandai-pandai mencari teman gitu ya, pandai-pandai bersahabat gitu. Bergaul nggak apa-apa, bergaul dengan semua kalangan, bergaul dengan setiap apa ya, setiap strata gitu ya, kita harus bergaul, kita harus pandai bergaul. Tapi untuk memilih teman, karib, sahabat,
itu harus hati-hati ya, harus cermat gitu. Pilihlah sahabat mukmin. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sahabat mukmin ini akan membahagiakan kita di dunia. Ya, mereka Amin. akan mendoakan kita, mereka akan menyebut-nyebut kebaikan kita, mereka akan memberi hadiah, biasanya gitu ya. Kalau sakit dijenguk gitu kan, kalau misalnya enggak berkabar ditanyakan. Ya seperti sahabat mukmin itu sahabat yang tidak hanya mendoakan tapi betul-betul memberikan perhatian dan bahkan berbagi kebahagiaan ya. Kalau dia bahagia kita diundang tasyakur binikmah ya, Masya Allah, itulah keluarga mukmin luar biasa. Nah, kata para ulama sahabat mukmin itu akan membahagiakan di dunia dan nanti akan menyelamatkan di akhirat. Nah, kenapa? Karena nanti di yaumul akhir ketika Bu Ella sudah masuk surga duluan, amin. Ya Allah ya Amin. Ya Rabbana ya Allah Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Ya. Nanti Bu Ella akan bertanya sama Allah, ya Allah di mana sahabat-sahabat aku yang dulu bersama berkumpul di majelis Liga ITB ini, gitu kan ya, dan di Insyaallah, amin. majelis-majelis yang lain. Kemudian kata Allah cari mereka dan ajak mereka masuk surga bersamamu. Masya Allah, Amin. ya. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Nah, jadi wanita yang dirindu surga adalah wanita yang punya visi. Nah, ini dia harus punya visi. Visi. Nah, tapi juga dia tidak hanya sekadar punya tujuan ya. Nah, punya tujuan nih, kita punya tujuan mau mudik ke Jogja misalnya gitu. Ada orang Jogja nggak di sini? Nah, kita mau mudik ke Jogja, tujuannya udah jelas ke Jogja. Tapi kita diem aja gitu, cuma niat doang gitu. Kira-kira sampai nggak? Enggak lah. Enggak lah ya, nggak akan sampai. Nah, makanya selain kita punya visi, kita juga harus on mission ya, harus selalu menjalankan misinya ya. Bergerak Menjalankan ya. misinya, harus bergerak ya. Nah, kita harus bergerak menjalankan misinya, belajar dari 4 wanita penghulu surga tadi. Nah, ya bagaimana kita tinggal amati, tiru dan Tiru dan modifikasi. modifikasi. Modifikasi ya. ATM. ATM, betul. Nah, jadi bagaimana nih ada 4 ya yang diajarkan oleh wanita-wanita hebat sebagai penghulu surga ini. Gitu. Yang pertama, gitu, misinya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya mengokohkan, meneguhkan keimanan. Yang pertama meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus beriman gitu? Karena beramal tanpa iman itu sia-sia. Jadi pondasinya adalah iman. Ya. Banyak orang yang melakukan amal kebaikan, tapi kemudian tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ada orang-orang yang dia ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar, tidak mengimani Allah. Gitu. Kemudian dia berbuat kebaikan terhadap manusia. Maka mereka seperti debu yang ada di atas batu yang licin dan kemudian ditimpa hujan yang lebat. Habis. Amalnya tuh habis ya, nggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini pondasi kita adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu artinya yakin bil qalb. Keyakinan yang kuat di dalam hati ya. Yakin ada Allah yang menciptakan kita, yakin ada Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita, yakin ada Allah yang senantiasa menjaga kita, yakin ada Allah yang akan mengabulkan ya hajat-hajat baik kita. Jadi kita harus yakin, itu namanya keimanan. Yakin kepada siapa? Amantu billah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi contoh yakin ini gimana? Karena sekarang sedang menghadapi Zulhijjah ya, Zulhijjah, kita harus yakin gitu. Kita harus yakin bahwa semuanya bisa berkurban, bisa menunaikan ibadah umroh dan haji ya. Jadi bisa berkurban gitu. Berkurban setiap tahun itu sangat dimungkinkan karena kita punya 365 hari. Kita punya 365 hari. Kalau kita nabung 7.000 aja atau 5.000 sampai 8.000 sehari, insya Allah kita bisa berkurban setiap tahun. Ya, mungkin ibu-ibu ini udah bisa lah berhitung ya, berhitungnya gitu insya Allah gitu ya. Berkaitan dengan umrah dan haji juga ini juga perlu diingatkan gitu. Ini yakin kita ya, yakin kepada Allah gitu ya. Apa yang diperintahkan Allah itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang akan dapat kita laksanakan ya, karena kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku membebani ya satu kaum dengan sebuah
tanggungan, dengan sebuah beban yang di luar batas kemampuannya. Jadi tidak semata-mata Allah menetapkan umroh dan haji sebagai rukun Islam. Nah, ya, jadi tidak hanya haji ya Ibu-ibu, tapi wajibnya itu haji dan umroh. Karena jamaah Indonesia ini hajinya haji tamatu, maka itu langsung haji dan umroh. Dan anak-anak usia 12 tahun sebetulnya sudah bisa daftar umroh. Ya, karena kan sekarang minimal pendaftaran umroh dan haji ya, bisa daftar haji maksud Umi. Jadi umroh dan haji itu minimalnya 12 tahun. Kalau dari 0 tahun udah nabung sehari 5.000. Ya, sehari 5.700 365 hari dikali 12 tahun itu kurang lebih 4.000 sekian hari gitu ya, 4.800 hari. Kali aja 5.000 insya Allah udah dapat 25 juta. Ya, belum lagi biasanya anak-anak kan dapat angpau lebaran nih. Biasanya kurang dari 12 tahun insya Allah udah bisa punya porsi haji. Asal kita punya niat. Kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amantu billah ini yakin yang disertai dengan ikhtiar. Nah, ya jadi yakin yang disertai dengan beramal gitu. Jangan cuma yakin tapi kemudian diam. Nah, yakin disertai dengan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin mendasar yang pertama untuk menjadi wanita, menjadi muslimah yang dirindukan surga. Ya, misinya adalah mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berilmu. Ya berilmu karena iman ini kalau tidak disertai dengan ilmu tidak akan menghantarkan kita kepada kebaikan amal. Ya. Beriman kemudian harus mau belajar dan Rasulullah mengingatkan kepada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi kita disuruh menuntut ilmu dari sejak dalam buayan ya sampai kita nanti husnul khatimah ya sampai kita akhir kehidupan kita gitu. Kita harus mau belajar. Ya. Gak ada yang namanya ya udah tua sekarang udah susah mau ngapalin dan lain sebagainya. Harus tetap punya semangat belajar dan dalam surat Al-Mujadilah Allah juga mengingatkan kepada kita yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan diangkat derajatnya adalah amanu minkum, orang-orang yang beriman, wallazina utul ilma, dan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, jadi misi kita adalah menjadi muslimah pembelajar. Nah, ya Ibu-ibu, jadi semangat belajarnya ya belajar semua ilmu adalah ilmu Allah ya, yang punya kompetensi dalam ilmu matematika terus pelajari sehingga matematika itu menjadi bekal ya untuk dunia kita dan menjadi jariah kita. Kebayang ya, Masya Allah ibu-ibu misalnya mengajar matematika, anak-anaknya paham matematika, matematikanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu pahalanya mengalir luar biasa ya Masya Allah gitu. Tidak hanya ilmu agama, ya, jadi terus belajar ilmu agama, belajar ilmu ilmu yang memang dibutuhkan di dunia ini dan belajar untuk memiliki keterampilan ya, keterampilan sebagai muslimah, keterampilan memasak, ya, keterampilan menata ruang dan lain sebagainya. Jadi harus mau belajar di setiap lini gitu ya. Disebutkan kita itu harus siap menjadi sosok yang bisa mengerjakan segala sesuatu gitu ya. Jadi multi talents ya itu ya, belajar menjadi orang-orang yang memiliki banyak kemampuan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, misi yang harus kita lakukan adalah beramal. Nah, ya beriman, berilmu, beramal. Nah, karena kalau ilmu ya itu seperti pohon dan kalau tidak beramal berarti pohon itu tidak berbuah ya, seperti pohon buah-buahan yang kemudian nggak bagus tumbuhnya gitu. Kenapa? Karena ilmu itu harus berbuah amal. Dan amal kita tidak akan sempurna kalau tidak disertai dengan ilmu. Contoh misalnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran, di dalam salah satu hadis Rasul disebutkan, ya, ibu-ibu rahimakumullah, masuk ke 10 hari pertama Zulhijjah, ya, 10 hari pertama Zulhijjah kata Rasulullah itu adalah hari di mana a'dhamu indallah, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian juga di 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari di mana amal-amal sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tilawatul Quran.
Dan dalam hadis Rasul disebutkan, innallaha, ya, sesungguhnya Allah ahlina minan nas, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Masya Allah ya, ibu-ibu, Allah tuh punya keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran kum ahlullah wa khasatuhu. Ahlul Quran, mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah. Dan mereka memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, beramal, contohnya tadi tilawatul Quran. Kalau kita nggak belajar, ya tilawah kita nggak akan bagus, nggak akan baik, gitu. Tapi kalau kita belajar, kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik, menikmati bacaan Al-Quran, berusaha untuk mentadaburinya, ya, memahaminya, dan punya semangat untuk mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lain. Nah, ini ya, jadi dengan ilmu kita bisa memiliki amal yang sempurna. Tanpa ilmu sulit, ya, tanpa ilmu sulit bisa menyempurnakan amal. Dan Masya Allah, ibu-ibu rahimakumullah, dalam surat At-Tin, ya, dalam surat At-Tin Allah mengingatkan kepada kita setelah Allah bersumpah dengan 3 kalimat sumpah. Masya Allah ya, Allah bersumpah dengan watini wa zaitun, yaitu Baitul Maqdis, tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Waturi Sinin, Bukit Sinai, tempat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah. Wahazal baladil amin, Mekah, ya, negeri yang aman, negeri yang dijamin keamanannya. Kemudian Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini berada dalam derajat yang paling tinggi. Nah, ya, manusia ini berada derajat dalam yang paling tinggi. Tapi kemudian summa radadnahu asfalas safilin. Tapi dia bisa kemudian jatuh terjerembab ke tempat yang paling hina. Illallazina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, agar kita tetap berada dalam kondisi yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan diangkat derajat nanti di akhirat, jadilah muslimah-muslimah yang bersemangat mengerjakan amal soleh. Nah, mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu harus dikerjakan dengan hati. Ya, amal soleh harus dikerjakan dengan hati yang kuat, hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita capek, ya, maka capek yang lillah itu akan menjadi jannah. Karena kalau yang namanya kerja mah semuanya juga nggak ada yang nggak capek gitu ya, tidur aja capek ya Bu ya. Nah, jadi beramal itu pasti capek, tapi insya Allah capek kita, kata para ulama ya, ketika kita mengerjakan amal soleh kita pasti capek, tapi insya Allah capek kita menjadi datangnya berkah di dunia dan capek kita menjadi jannah di akhirat. Nah, itu kata para ulama ya. Jadi bersemangat mengerjakan amal soleh harus dengan kekuatan hati, dengan hati yang sehat ya. Kalau hati kita sakit, anggota badan kita bakalan sakit. Makanya hatinya harus sehat ya. Kita harus hati yang yakin kepada Allah, hati yang memang mengerjakan amal hanya untuk Allah gitu kan, tidak ingin mendapatkan pujian ataupun juga penghargaan dari makhluk, gitu. Tapi kita memang melakukan amal ini dengan sebaik-baiknya karena Allah. Dan kemudian juga amal soleh yang paling baik yang seperti apa? Amal yang selalu dievaluasi, Ibu. Ya, jadi kalau misalnya sholat itu dievaluasi dari waktu sholat ke waktu sholat. Ya, dievaluasi, kita merasa ya Allah ya Robbana, sholat subuh saya belum sempurna, bimbing, tunjukkan, lapangkan, dan kemudian berikan hidayah agar sholat zuhur saya menjadi lebih baik. Nah, gitu Bu. Jadi, iya, Masya Allah, gitu ya. Jadi amal yang baik itu yang seperti apa? Amal soleh itu gimana? Amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas, amal soleh yang selalu dievaluasi, dan amal soleh yang selalu diperbaiki. Nah, itulah amal soleh. Ya, itu amal soleh. Jadi ikhlas, dievaluasi, dan terus diperbaiki. Insya Allah amal-amal kita menjadi lebih baik. Ya. Dan misi kita yang keempat, sebagaimana yang dicontohkan oleh para muslimah penghulu surga, ya, misinya adalah berakhlak. Nah, Ibu rahimakumullah ya, karena Islam ini rahmatan lil alamin gitu. Bagaimana mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Ya dengan akhlak mulia kita.
Maka dalam salah satu hadis Rasul disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ya jadi Ibu-ibu rahimakumullah, 4 misinya beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak. Ya. Berakhlak mulia di ranah domestik kita, berakhlak mulia di rumah ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak perempuan, kakak perempuan, ipar perempuan, gitu. Tunjukkan akhlak mulia kita, tunjukkan akhlak mulia kita. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita seperti ini. In aradallahu li ahlil bait, sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, ya, Allah tidak memberikan harta, Allah tidak memberikan tahta, Allah tidak memberikan popularitas, akan tetapi yadkhulunaha ar-rifqa. Allah akan memberikan kepada keluarga itu ar-rifqa, kelembutan berupa akhlak yang mulia. Nah, ya jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau keluarga kita ingin baik, maka tunjukkan akhlak mulia kita. Dan Allah juga sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat Rum ayat yang ke-21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini surat biasanya hadir di undangan-undangan pernikahan ya, Ibu-ibu. Nah, jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya Allah ciptakan kita, Ibu-ibu rahimakumullah, Allah ciptakan dari jenis manusia itu perempuan. Kemudian laki-laki cenderung kepada kita baru ya. Setelah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Baru kemudian Allah menghadirkan sakinah mawaddah warahmah. Jadi tanpa adanya muslimah, tanpa adanya kita nggak akan ada Bu sakinah mawaddah warahmah. Nah, oleh karena itu para ulama dalam kitab-kitab yang berkaitan tentang rumah tangga biasanya selalu mengatakan bahwa kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga, kunci hadirnya sakinah mawaddah warahmah ada pada muslimah. Ya, ada pada muslimah. Jadi mau seperti apa rumah tangga kita, itu sangat tergantung kepada kita. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah yang disayangi dan dicintai oleh Allah, insya Allah menjadi wanita yang lebih baik daripada bidadari syurga, insya Allah ya. Wanita yang sangat dirindukan oleh syurga, jadilah muslimah-muslimah yang berakhlak mulia. Ya. Akhlak mulia kita di dalam rumah. Menghadirkan kelembutan hati kita, kelembutan lisan kita, kelembutan tatapan mata kita, ya, kelembutan gerak anggota tubuh kita. Dan selanjutnya kita juga harus berakhlak mulia di ranah publik, Ibu. Nah, karena kan tidak hanya di rumah ya, kita harus punya peran juga ke luar rumah, di luar rumah. Kata Rasulullah, khairuhum anfa'ahum linnas ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Artinya kita punya kewajiban juga untuk kemudian memberikan nilai kebaikan, nilai kemanfaatan untuk orang-orang di sekeliling kita ya, di luar rumah kita. Bagaimana caranya gitu? Tetap dengan menghadirkan akhlak mulia ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, ad-dunya ummata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah al-mar'atus salihah, wanita salihah ya. Wanita salihah yang memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, jujur ya, bisa dipercaya kalau diberikan amanah, tidak pernah mengingkari janji, tidak berdusta ya. Insyaallah ibu-ibu, itulah misi kita ya. Beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak ya, berakhlak. Insya Allah dengan visi yang jelas, misi yang jelas ya, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan insya Allah Allah akan memberikan surga untuk kita semua. Tentunya tidak mudah ya, tidak mudah untuk bisa mewujudkan itu semua walaupun kunci-kuncinya udah dapat gitu ya Ibu ya. Kunci-kuncinya udah dapat ya. Tadi mesin ATM-nya udah siap, kartunya juga udah dapat gitu ya. Tapi untuk sampai ke mesin ATM dan kemudian kita memasukkan kartu itu nggak mudah gitu ya Ibu. Tidak mudah, Ibu perlu nabung, perlu mengisikan tabungannya gitu ya. Nah, Ibu perlu mempersiapkan niat ya. Kemudian perlu menguatkan tekad
dan perlu memiliki sahabat. Nah, itu ya. Jadi ibu-ibu harus menguatkan niatnya, kemudian mengokohkan tekadnya, dan harus menggandeng sahabatnya. Karena kita nggak akan pernah bisa menjadi wanita yang dirindukan surga, menjadi muslimah yang dirindukan surga sendirian. Contoh yang paling gampang, ketika di bulan Ramadan kita bisa saum, ya, saum 30 hari, 29 sampai 30 hari itu semangat gitu, sampai kalau haid juga kayaknya sedih gitu ya, nggak saum gitu ya. Kenapa? Karena kita berniat, selalu berniat setiap hari. Ya, niat besok mau saum, niat besok mau saum. Nah, begitu juga dengan kita, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita memang mau menjadi muslimah yang dirindukan surga, berniat, terus berniat. Dari hari ke hari, ya Rob, saya niatkan diri saya ingin menjadi muslimah yang dirindukan surga, berniat. Nah, ya. Terus kuatkan tekad kita, gitu. Situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita, ya, keadaan yang tidak mengenakan kita, itu jangan menjadi penghalang atau jangan menjadi perusak ya dari niat dan impian kita untuk bisa mendapatkan surga. Nah, jadi kita betul-betul harus memiliki tekad yang kuat. Ya. Gimana caranya kita memiliki tekad yang kuat? Sebagaimana Ramadan, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, walaupun di depan ada makanan yang enak-enak, ya, ada apa istilahnya penganan yang kita sukai, tapi kita nggak pernah kepengen menyentuhnya kalau belum waktunya. Betul. Nah, jadi gimana caranya agar kita memiliki tekad yang kuat? Semangat yang membajak, ya, kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah ya. Allah melihat kita lebih dari CCTV. Jadi ya, dan jadi ayo kita harus merasa diawasi oleh Allah, dan kemudian di bulan Ramadan kita bisa taraweh, bahkan ya setiap malam kita salat malam. Salat taraweh itu salat malam. Sebetulnya sekarang pun bisa ibu-ibu, tapi namanya bukan taraweh, namanya qiyamul lail. Jadi setelah ibu-ibu salat Isya, ibu-ibu salat 8 rakaat, kemudian atau sampai 20 rakaat, kemudian tutup dengan witir, namanya qiyamul lail. Kalau tidur dulu namanya tahajud, bisa gitu. Tapi kenapa ya kok sekarang terasa berat? Karena kita ngerjainnya sendirian. Nah, oleh karena itu, ayo gandeng tangan sahabatnya, ya. Jadi kita akan bersama sahabat, kita menjadi kuat, insya Allah ya. Atau kalau kata para ulama, bersama sahabat mukmin kita menjadi hebat. Nah, insya Allah ya, ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak banyak yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa memberikan wacana ya, bisa memberikan tambahan ilmu buat kita semua yang kita pahami dan diizinkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk bisa kita amalkan bersama-sama. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Dikembalikan lagi kepada Bu Ella. Silahkan Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah yang sangat luar biasa dan banyak sekali pengingat untuk kita semua. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua. Dan kita diberikan kemampuan untuk memperbaiki diri sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ATM-nya. Selalu ingat ya, Ibu. Amati, tiru, dan modifikasi. Wah, sangat luar biasa. Mudah diingat tapi susah dilaksanakannya. Mangga Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, nggak ada bapaknya ya. Biasanya bapak-bapak suka ada yang ikut ya Bu Ike, ke keluarga daripada keluarga besar Liga ITB ini. Namun kelihatannya sekarang semua perempuan, alhamdulillah, karena mungkin temanya adalah untuk ibu-ibu semua. Jadi subhanallah, kepada ibu-ibu, teman-teman semua, sahabat, silahkan kalau mau berkenan bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. Mangga teman-teman semuanya. Sambil kita menunggu teman-teman untuk menulis pertanyaannya, mangga bisa jangan lupa ya mengisi daftar hadir di kolom chat untuk evaluasi, sebetulnya bukan untuk apa-apa ya. Jadi
hari ini kita berapa ya jumlah yang hadir begitu. Maksudnya untuk evaluasi diri juga. Berapa kali kita bolong nggak ikut. Nah, ya ibu-ibu, mangga ada boleh link evaluasinya kah? Oh, maksudnya gimana nih? Mangga ini dari Ibu Zahrina Hafizah. Katanya boleh link evaluasinya kah? Jadi maksudnya mungkin ke Ibu Ustazah barangkali ada link untuk evaluasinya barangkali itu. Bu Ustazah yang dimaksud dengan apa namanya? Oh, terima kasih sudah diberikan linknya. Mangga, ada yang mau bertanya? Ya bagus juga nih Bu Ella ada link evaluasi ya karena memang kita harus ini juga kata Iya. Umar bin Khattab kan hasibu wala tuhasibu. Kita harus menghisap, mengevaluasi diri kita sebelum kita dievaluasi sama Allah. Betul. Merinding jadinya. Nah, dan Merinding kita jadinya. juga Ya. kata Umar bin Khattab harus menghitung amal kita sebelum Tuh. dihitung sama Allah ya. Saya ini langsung merinding-merinding kalau misalkan dievaluasi sama Allah kan sebelum kita mengevaluasi diri kan rasanya udah ultimatum ya, udah langsung tak gitu loh, nggak bisa berubah. Tetapi kalau kita belajar mengevaluasi diri, setidaknya memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukankah begitu Bu Ustazah? Iya betul. Betul, Masya Aduh, Allah. nah Bu Ustazah sebelum nih teman-teman yang lain apa namanya bertanya, mungkin saya juga ingin bertanya ya Bu Ustazah sambil nunggu nih. Jadi begini, kan kita kalau untuk diri sendiri rasanya sudah benar aja gitu ya. Asa benar aja gitu. Betul nggak sih ibu-ibu? Mana suaranya ibu-ibu? Boleh dibuka dong kameranya kan sekarang udah misinya tanya jawab. Nah, terima kasih ibu-ibu yang berkenan membuka kameranya. Nah, jadi gini, rasa benar. Nah, kalau kita apa namanya kiat-kiatnya seperti apa sih Bu? Kalau kita ingin apa namanya mengetahui bahwa kita itu nggak benar terus gitu loh. Dan yang lain itu juga punya kesempatan untuk benar gitu loh. Kadang-kadang rasa egoisme diri kita itu selalu merasa yang paling benar, paling soleha, paling dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya mungkin amal ibadahnya itu sudah tadi seperti di batu kemudian disiram oleh air, seperti debu Hujan. yang disiram oleh air. Nah itu bagaimana nih Bu Ustazah? Enggak, silakan. Ya, Insya Allah ya, bagaimana ketika seseorang gitu merasa dirinya menjadi yang paling baik dan paling benar. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah ada dua penyakit hati yang termasuk dosa besar. Nah, ya, dosa besar gitu. Akan tetapi semua dosa kan sama Allah akan diampuni kecuali dosa syirik yang kemudian dia tidak taubat sampai nyawanya di tenggorokan. Nah, tapi kalau misalnya syirik pun kalau dia bertobat dan kemudian menjalankan keimanan, Allah akan mengampuni. Ya. Nah, jadi dosa hati ini amalan yang amalan hati yang merupakan dosa yang harus kita waspadai itu riya. Nah, ya riya dan ujub. Nah, ya ini riya dan ujub. Riya ini ingin dipuji manusia, ya riya ini ya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kalau ujub itu merendahkan manusia. Nah, ya jadi beda ya ibu-ibu ya. Jadi riya kita melakukan kebaikan ingin mendapatkan pujian. Kalau kita tidak mendapatkan pujian ngambek gitu, kemudian merasa tidak berarti dan lain sebagainya. Kalau ujub kita melakukan kebaikan, kita baik, merasa punya ilmu, merasa tahu gitu kan, dan menganggap orang lain di bawah kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Seseorang yang ditimpa dengan penyakit riya dan ujub, nah, maka sesungguhnya dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berhak untuk riya, yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Ya jadi
kita tidak boleh sombong, tidak boleh juga kita tidak boleh ujub ya, tidak boleh sombong tinggi hati dan tidak boleh merendahkan manusia. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai muslimah yang akan dirindukan oleh surga gitu. Kita diberikan oleh Allah ego dan emosi. Ibu-ibu rahimakumullah, ego dan emosi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada ego diri ya kita nggak akan punya semangat untuk mempertahankan diri kita. Ya untuk mengembangkan potensi diri kita. Ego itu karunia ya. Jadi dalam buku filsafat Islam itu disebutkan ego dan amarah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ego itu dibutuhkan, amarah juga dibutuhkan, Bu. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, ya, kita nggak bisa makan, kita nggak punya semangat. Nah, ya, kita nggak punya semangat. Kenapa kita harus diberi nafsul amarah? Kita nanti agar kita punya semangat untuk mempertahankan dinul Islam, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Nah, gitu. Jadi sebetulnya itu adalah karunia Allah, tapi semuanya harus dikendalikan. Nah, ini. Jadi gimana tadi gitu berarti ada dalam pengendalian. Nah, jadi harus dikendalikan. Dikendalikannya dengan apa? Ibu-ibu rahimakumullah. Dikendalikannya dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Merendahkan diri di hadapan Allah dengan apa? Salat, zikir, itu merendahkan diri ya. Karena zikir dan doa itu menunjukkan kalau kita lemah, tidak berdaya gitu kan. Kita butuh pertolongan Allah. Nah, makanya perbaiki salat-salat kita, sempurnakan salat-salat kita, perbanyak zikir kita ya. Insya Allah kita bisa mengendalikan ego dan syahwat kita. Subhanallah. Nih Bu, alhamdulillah tadi kan sudah kita bahas ya tentang kiat-kiat untuk evaluasi. Nah, sekarang nih sudah mulai nih ada pertanyaan, saya bacakan dulu ya Bu Ustazah. Boleh. Yang pertama dari Ibu Imar ya. Ustazah punten mau nanya bagaimana tips mendidik anak seperti anak-anak Ustazah yang sukses dunia akhirat insya Allah. Mangga. Amin. Masya Allah. Haza min fadli rabbik gitu ya jawabannya ya. Semuanya karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, sukses kita itu sangat bergantung kepada bagaimana kita dekat dengan Allah ya. Jadi di dalam surat Ali Imran ya atau Al-Maidah ya, agak sedikit lupa ini dan tidak dekat dengan Al-Qur'an ya. Nah, tapi di situ disebutkan gitu ya bahwa sesungguhnya kita akan binasa dimanapun kita berada. Kita akan ditimpa kebinasaan dimanapun kita berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, dalam bab mendidik anak ya atau dalam bab apapun juga yang lainnya, kunci keberhasilan kita adalah bagaimana kemudian kita memiliki interaksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memiliki muamalah ya, hubungan yang baik dengan sesama kita ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Hubungan yang baik dengan Allah apa? Salat, ibu-ibu ya, mungkin pada kesempatan kali ini diingatkan salat itu kunci sukses kita. Karena panggilan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo siapa yang mau berhasil, siapa yang mau sukses, siapa yang mau menang, salat. Nah, jadi kepada anak-anak juga diajarkannya gitu. Ayo anak-anakku, saleh-salehah, kan mau sukses, mau berhasil ya, mau jadi anak yang hebat ya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, insinyur, guru, atau jadi apa? Ayo salat, nak. Nah, gitu Bu. Jadi jangan, ayo salat, ini kan wajib. Kalau nggak salat nanti, oh ya jangan kayak gitu. Tapi sampaikan bahwa siapapun yang pengen berhasil, kamu mau jadi apa? Kamu mau kaya raya? Ayo salat. Nah, karena dengan salat Allah akan memberikan kemenangan ya. Nah, kemudian juga salat. Kenapa? Karena dengan salat kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, kemudian juga kenapa salat? Karena salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan membuat kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, artinya kita memiliki keimanan,
bersemangat mengerjakan amal saleh dan berakhlak mulia. Nah, inilah kunci keberhasilan. Jadi dekat dengan Allah, jaga salat-salatnya, kemudian bangun kecintaan terhadap Al-Qur'an ya, ibu-ibu rahimakumullah gitu ya. Kalau Umi sih biasanya ngajarin anak-anak itu ya, ayo jalan-jalan gitu, jalan-jalan yuk gitu, jalan-jalannya tilawah Quran ya. Kita baca tentang lautan, ayo cari ayat-ayat tentang lautan. Bagaimana Allah berbicara tentang lautan, gitu ya. Kemudian berbicara tentang angkasa luar juga kan ada ya di dalam Al-Quran. Tentang tanah yang 7 lapis itu juga ada di dalam Al-Quran, gitu ya, masya Allah gitu. Nah jadi kita bangun ya kecintaan kita dan kecintaan anak-anak kita untuk taat. Taat itu menyenangkan gitu, nggak susah gitu, tapi menyenangkan dan membahagiakan gitu ya, seperti itu. Ingat dulu ingat dulu waktu anak yang bungsu itu susah banget gitu ya untuk mau berdekatan dengan Al-Qur'an. Terus disampaikan aja, "Dek, lihat deh, Dek, huruf Al-Qur'an itu gitu kan, huruf Al-Qur'an itu keren gitu ya. Dikasih titik di bawah namanya ba, dikasih titik di atas berubah jadi nun. Dia tuh bisa berubah-berubah ya. Kalau huruf-huruf yang lain tuh kan nggak bisa kayak gitu ya, Dek ya." Nah, Subhanallah. titiknya 2 jadi ta, titiknya 3 jadi sa gitu ya. Jadi akhirnya iya ya seru juga ya belajar Subhanallah. huruf-huruf Quran gitu. Nah, jadi kayak gitu, Bu. Jadi taat itu menyenangkan. Ya jadi bikinlah ketaatan kepada Allah, akhlak berbuat baik itu menyenangkan. Itu kuncinya gitu ya. Nah, kemudian hablum minannas, bangun hubungan yang baik dengan sesama. Anak-anak diajarkan untuk menghormati gurunya terutama ya, Ibu rahimakumullah, karena ilmu itu tidak akan berkah kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik terhadap guru, terhadap orang tua gitu, dan tentunya diberikan keteladanan. Bangun 4K untuk prinsip dasar ya, prinsip dasar bagaimana kita mengajarkan iman tadi ya, ilmu, amal dan akhlak kepada anak-anak kita. Ada 4K yang harus kita lakukan. Yang pertama, kesepahaman. Nah, ya jadi kita pasangan dan suami sepaham punya misi, punya visi yang sama menjadi keluarga ahli surga. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian bikin kesepakatan ya mau ngapain aja nih, sepakati gitu kan. Bikin kesepakatan. Yang ketiga, lakukan kebertahapan. Jadi kesepakatan itu dijalani walaupun bertahap, sabar ya, jangan pengen langsung gitu semuanya dikerjakan gitu. Dan yang terakhir gitu kan, hadirkan kebiasaan-kebiasaan baik ya. Yang biasa kita lakukan belum tentu baik, tapi yang baik dan benar harus kita biasakan. Subhanallah. Wah, luar biasa. Itu kan yang sukses ya, Bu. Nah, yang sukses ya, Bu. Dan itu kan kiat-kiat yang memang harus dilaksanakan dari sejak dini. Artinya dari sedak bayi, gitu, sedak masih kecil lah gitu ya, masih. Nah, kalau yang sudah dewasa, kemudian kita kan di sini sudah berbagai, ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Nah, ketika yang belum, ujiannya adalah mendapatkan anak yang belum soleh dan belum solehah. Nah, itu bagaimana? Karena kan ujian-ujian itu akan timbul ketika anak-anak itu memang belum sukses dalam bidang keimanan. Kalau sukses dunia itu kan otomatis harus ditakwa dulu baru bisa melihat bagaimana jejak ke depannya. Kalau hanya sukses dunia, besoknya juga kan kita nggak tahu bagaimana selanjutnya begitu. Nah, kiat-kiat untuk menghadapi ujian-ujian tersebut yang mungkin perlu dikuatkan untuk teman-teman semua. Bagaimana caranya Bu Ustazah? Walaupun mungkin Bu Ustazah tidak mengalami ya tentunya, karena kan sudah alhamdulillah gitu ya, puji syukur kehadirat Allah, semuanya sudah dalam kondisi yang baik, apa namanya, dunia dan akhirat gitu. Nah, ini nih yang perlu adalah belajar untuk bagaimana caranya kita menghadapi ujian-ujian daripada anak-anak atau suami kita. Mangga Ibu. Masya Allah ya. Jadi kalau bicara ya tentang ujian ya, ujian itu biasanya Allah menguji kita melalui orang-orang terdekat kita ya, melalui orang tua, melalui pasangan, melalui anak. Itu kenapa Allah menguji kita? Karena semua ujian itu menjadi jalan surga kita ya. Insya Allah Ibu rahimakumullah. Mungkin tadi ya di bab pertama Umi minta didoakan anak pertama si sulung yang mau menikah gitu ya. Karena ini walaupun hafalannya 7 juz tapi memiliki satu hal yang memang apa ya,
menjadi doa kita, munajat kita di setiap sujud gitu, agar mendapatkan pasangan yang solehah ya. Karena si sulung itu, ibu-ibu, itu sebelumnya itu pacaran dengan perempuan yang nggak pakai kerudung. Oh, Ini subhanallah. ini ujian ya Ibu ya. Ibunya ngisi, ayahnya ngisi acara bagaimana berakhlak sebagai seorang muslim untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan dan lain sebagainya. Anaknya luar biasa ya. Ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Jangan pernah bertutur kata jelek terhadap anak kita. Jangan pernah berpikir negatif terhadap anak kita gitu ya. Yang harus kita ingat adalah kullu mauladun yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu terlahir dalam keadaan suci. Nah, jadi kita harus ingat anak-anak kita adalah anak-anak yang suci, anak-anak yang bersih, anak-anak yang saleh dan salehah. Kita harus ingat itu saja gitu ya. Kita harus ingat sebagai orang tua, kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menghadirkan dia dalam keadaan suci. Maka dengan kuasamu, dengan kasih sayangmu gitu ya, tolong ya bantu kami untuk kemudian bisa membuat dia tetap terjaga kesuciannya gitu ya. Nah, jadi tetap tunjukkan akhlak yang baik ya, jangan marah-marah, jangan kesel, jangan keki. Yang pertama kita harus tetap baik sangka sama Allah. Ya, kita harus tetap baik sangka sama Allah, anak kita adalah anak yang baik. Itu yang harus kita kedepankan. Kemudian yang kedua, kita harus bertutur kata yang baik. Doa-doa baik, kemudian juga kalimat-kalimat yang santun, ya diskusi-diskusi yang berjalan dengan menyenangkan gitu ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, tidak ada kata gagal. Kita belajar dari Nabi Nuh ya, bagaimana Nabi Nuh terus istiqomah mengajak keluarganya untuk kembali ke jalan Allah. Itulah keberhasilan kita. Jadi jangan jangan perih pedih dengan pandangan manusia gitu ya. Nah, ini gimana orang tuanya ustadz sama ustazah tapi anaknya kok begini gitu ya. Ya nggak perlu merasa berkecil hati gitu. Kita punya Allah yang maha baik, punya Allah yang maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Pemberi Hidayah, gitu. Kita yakin anak kita baik, anak kita soleh, kita terus berprasangka baik, Allah sesuai dengan prasangka kita, ya. Kita terus berakhlak baik, ya, niat kita baik, kita lakukan dengan cara yang baik. Alhamdulillah, hasilnya akan baik. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Semangat ibu-ibu semua, mana Hai. suaranya? Baik. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ibu Ustazah dari Ibu Mardiah. Assalamualaikum Ibu Ustazah, maaf mau nanya, bagaimana caranya supaya waktu kita berkah? Kadang-kadang ngerasa sibuk terus, tahu udah malam aja, dan waktunya terbuang untuk hal yang nggak perlu. Nah, itu katanya Bu Ustazah. Masya Allah, ya Masya Allah, ibu-ibu rahimakumullah. Mungkin tadi ya berkaitan dengan anak. Jadi alhamdulillah ini Umi sedikit lanjutkan dulu gitu ya. Kalau kita terus berprasangka baik, berikhtiar baik, hasilnya akan baik. Karena tidak diduga itu 8 tahun pacaran tiba-tiba alhamdulillah putus karena sudah tidak sevisi. Masya Allah. Masya Allah. Dan akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya nih, gimana agar waktu kita tidak terbuang percuma ya. Jadi salah satu ciri waktu yang tidak berkah adalah waktu yang terasa cepat. Itu waktu yang tidak berkah, Bu. Jadi kalau misalnya waktu itu tiba-tiba cepat, loh saya belum ngapa-ngapain kok udah malam lagi ya. Nah, berarti itu waktu yang tidak berkah ya. Nah, jadi waktu yang berkah itu waktu yang kemudian terasa panjang gitu, dinikmati gitu. Hari ini tuh enak banget ya gitu. Nah, itu ya terasa gitu kebaikannya. Itu waktu yang berlimpah dengan keberkahan. Nah, jadi bagaimana seorang mukmin yang dirindukan surga? Harisun 'alal waqtihi. Dia mampu menata, menjaga waktunya. Allah sudah berfirman kepada kita, wal asri, demi waktu. Nah, jadi bagaimana kita menata waktu, ibu-ibu rahimakumullah, di awal waktu ketika kita bangun tidur, ya, ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Kita ingat Allah. Nah, ya, ucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kalau pagi-pagi kita bangun, kita bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan rahmatnya. Tapi kalau pagi-pagi kita udah ngomel-ngomel,
kita udah kurang syukur sama Allah, Allah akan azabillah syadid. Allah akan timpakan azab kepada kita. Nah, jadi ini awal hari itu penting ya. Awal hari itu penting. Di awal hari disertai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di pertengahan hari di waktu zuhur. Makanya kita punya 5 waktu salat ya Ibu-ibu ya. Nah, di pertengahan hari itu apa yang harus kita lakukan? Coba berdiam sejenak di waktu zuhur 5 menit aja gitu ya insya Allah. Tapi 5 menit ini yang akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Kita coba evaluasi. Nah, evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan gitu kan. Itu kita coba mantapkan nih di waktu zuhur. Ya, di waktu zuhur. Nah, ini Suaranya hilang Bu Ustazah. Halo? Lempar kayaknya Bu ya. Oh iya. Kita tunggu lagi ya Ibu-ibu. Mangga. Ini Ibu. Halo? Bu Ustazah, tadi hilang suaranya. waktu zuhur mengevaluasi waktu asar. Nah, halo, terdengar Bu? Tadi Bu, hilang halo? Bu, tadi hilang Masya sejenak. Allah. Sebentar. Sedikit diulang ya Bu. Oh, itu hilang sejenak. Sekarang ada lagi. Ada, silakan. sudah. Ya, insya Allah. Jadi ada, alhamdulillah. Jadi di waktu zuhur kita mengevaluasi dan merencanakan. Di waktu asar itu adalah waktu di mana malaikat melaporkan amal-amal, pergantian jadwal. Maka di waktu asar adalah waktu pertobatan. Ibu-ibu tobati ya, kita lihat pagi-pagi tuh ngapain aja, oh ternyata banyak salahnya, terus zuhur tadi sudah merencanakan ini itu tapi ternyata belum dapat dikerjakan, ditaubati. Nah, di waktu asar ya, di waktu asar. Maghrib itu kan akhir ini ya, maksudnya udah pergantian hari ya nanti. Nah, jadi dari asar ke maghrib kita tobat ya, berada dalam pertobatan kita, perbanyak zikir, janji Allah bagi mereka yang bertobat, bagi mereka yang beristighfar dalam surat Nuh mulai dari ayat ke-10 sampai ayat ke-12 ya. Mereka yang bertobat kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan diampuni dosa, akan tetapi Allah akan berikan rahmat. Nah, artinya waktu-waktu kita akan jadikan berkah tuh sama Allah, ya. Nah, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan rizki, Allah akan berikan keturunan yang baik, Allah akan berikan ampunan dan Allah akan berikan surga. Masya Allah ya. Nah, jadi di waktu asar itu adalah waktu pertobatan kita, waktu maghrib itu waktu di mana kemudian kita bersemangat ya mengejar ketinggalan ya di waktu maghrib dan di waktu isya gitu kan, itu adalah waktu bersemangat untuk mengejar ketinggalan kita ya. Nah, di waktu isya ditutup dengan munajat dan harap ya ibu-ibu ya, agar esok hari kita diberikan kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Insya Allah ya, waktu-waktu kita akan menjadi waktu yang barokah. Insya Allah. Subhanallah Ibu, luar biasa. Ini teman-teman masih ada yang mau bertanya? Halo, mangga silakan ditulis di kolom chat. Waktunya masih panjang nih, alhamdulillah. Nah, sebelum ke sana Bu, subhanallah ya, ini saya jadi terus-terusan untuk bertanya. Dan mungkin ini juga ada teman-teman yang malu barangkali yang mau bertanya, tetapi mungkin tidak kesampaian atau memang susah untuk mencat di nulis di kolom chat. Nah, ini yang penting ya Bu, sangat penting di kehidupan kita sehari-hari karena memang kadang-kadang sinyal iman itu kan kencang, ada juga yang lup-lup gitu kan. Iya, betul. Seperti ibaratnya internet begitu ya Bu. Iya. Nah, bagaimana nih? Padahal misi kita itu adalah belajar meningkatkan kualitas ibadah. Nah ya, akan tetapi capaiannya itu kadang-kadang kendalanya banyak sekali begitu. Nah, bagaimana caranya memotivasi diri untuk memiliki sinyal yang kencang untuk terus saja meningkatkan kualitas ibadah? Salah satu contoh nih ya teman-teman semua nih kepada para anggota liga. Nah, biasanya kan kalau kumpul bersama ini dalam kajian ini Bu Ustazah, awal-awal tuh lebih dari 100 begitu kan, sebagainya. Ini sekarang udah mulai turun. Nah, untuk itu bagaimana nih kiat-kiatnya supaya kita itu terus bersama sampai menggapai surga nanti, insya Allah.
Amin, amin, Mohon amin. motivasinya Ibu Ustazah buat kita semua agar kita tidak luplap sinyalnya. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi, Ibu rahimakumullah, agar kita punya semangat untuk beriman, yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang fitrahnya, sunnatullahnya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Turun. Nah, ya. Tapi naik turunnya jangan standar naik turun deh, harus naik turun naik turun gitu Bu ya. Oh, naiknya harus lebih Nah, tinggi ya. iya, naiknya harus lebih tinggi ya, seperti itu. Jangan sampai naiknya dikit, turunnya lebih banyak, itu tekor nanti ya. Nah, jadi naik turunnya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, yazid bil ibadah, yankus bil maksiyah. Jadi gimana agar kita tetap istiqomah, jaga jangan sampai diri kita terjerumus masuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat yang paling ringan itu malas. Ya, Masih termasuk maksiat ya. bermalas-malasan. Itu maksiat Bu, karena apa? Masya Kata Allah. Ali bin Abi Thalib, kalau kita malas ya, malas itu akan merusak amal. Contohnya antarlah sholatnya, nantilah gitu. Tiba-tiba udah jam 2, akhirnya sholatnya keburu-buru, nggak khusyuk. Nah, jadi akhirnya amal kita jadi rusak. Bahkan kemudian malas itu bisa membuat kita meninggalkan amal. Tidak hanya merusak, tapi meninggalkan amal. Contoh misalnya udah niat nih mau jenguk sahabat kita yang sakit. Nantilah besok lagi. Akhirnya nggak jadi. Udahlah, nggak jadi gitu ya. Nah ini jadi kata Imam Ali, hati-hati jangan sampai kita dikalahkan oleh malas. Ya, itu maksiat Bu, itu perbuatan yang harus kita waspadai. Kemudian yang selanjutnya juga ya, bagaimana nih agar kita bisa istiqomah, bisa bersemangat gitu kan ya. Nah, kita jangan terpengaruh dengan kesalahan orang lain ya. Kita jangan terpengaruh dengan kekurangan orang lain. Contohnya nih, Liga ITB di awal ada 100, sekarang 50%-nya gitu ya. Nah, kita jangan terpengaruh dengan yang 50% ini, tapi kita justru harus terpengaruh dengan 50% yang masih stay. Nah, gitu ya. Alhamdulillah Nah, ini berarti ya. ya. Nah, jadi alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah. Kalimatnya begini Ibu-ibu, Rasulullah mengajarkan ketika kita diberi nikmat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat, dan mudah-mudahan nikmat ini menjadi sempurna. Ketika kita diberi ujian, ucapannya alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, setiap keadaan, setiap situasi, setiap kondisi, segala puji hanya bagi Allah. Nah, gitu. Dengan kemudian kita memuji Allah, kita terus bersemangat, kita terus berkoordinasi, kita terus gitu ya melakukan dakwah ya untuk kebaikan ini. Insya Allah Allah akan menolong kita untuk bisa mengembalikan situasi dan kondisi pada situasi dan kondisi sebagaimana yang diharapkan. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu soleha, mangga. Mumpung masih ada Ibu Ustazah, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh langsung, boleh ditulis. Ya. Mumpung masih ada waktu. Iya, betul. Supaya nanti kita semakin semangat untuk terus tilawah dan terus melaksanakan ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga sharing. Nah ini alhamdulillah. Ada dari Ibu Zahrina Hafizah. Bagaimana menyeimbangkan antara menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, tapi kita juga punya tuntutan untuk membangun koneksi dengan teman-teman kerja yang terkadang saya merasa banyak aktivitas yang lebih bermanfaat daripada sekedar kumpul-kumpul. Kebetulan saya ibu bekerja di kantor. Mangga. Allah ya. Jadi bagaimana agar bisa seimbang antara peran kita di rumah dengan peran kita di luar rumah ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi tentunya kita bisa memainkan peran kita dengan baik ya, dengan seimbang dengan pertolongan Allah. Ibu-ibu yang bekerja di luar rumah ya, tentu harus lebih siap untuk lebih capek ya Ibu, lebih capek hatinya, lebih capek pikirannya, lebih capek fisiknya. Harus siap untuk bangun lebih awal dan tidur lebih malam.
ya, insya Allah gitu ya. Tapi Allah memang memberikan kekuatan itu kepada kita gitu. Sampai ada pepatah, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang lebih hebat. Di balik laki-laki yang kuat ada perempuan yang lebih kuat ya. Karena memang di tubuh yang ringkih ini sebetulnya Allah memberikan kehebatan yang luar biasa. Sampai disematkan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa seimbang? Kita harus ingat bahwa kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu poin pentingnya gitu ya, Iya. Ibu. Jadi biar kita bisa seimbang antara domestik dan publik, di rumah dan di luar rumah, maka kita harus ingat bahwa kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Subhanallah. kalau kita tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita akan memberikan kebaikan di rumah kita dan kita akan memberikan kebaikan di luar rumah kita. Nah, gimana caranya? Kita lihat mana yang lebih prioritas untuk kita dahulukan ya dalam kehidupan ini. Kita harus punya prioritas dan mengerjakan segala pekerjaan, jangan di sisa waktu kita. Ibu-ibu ya, rahimakumullah gitu. Ibu-ibu hadir di Liga ITB ini, jangan di sisa waktu, jangan di waktu luang. Tapi semuanya harus Harus meluangkan dijadwalkan waktu. ya. Harus meluangkan waktu. Ya, begitu juga Subhanallah. gitu. Kita harus meluangkan waktu kita untuk kita harus meluangkan waktu kita untuk masak, kita harus meluangkan waktu kita untuk beres-beres, kita harus meluangkan waktu kita untuk bersama anak, kita harus meluangkan waktu kita untuk suami, kita harus meluangkan waktu kita untuk teman-teman kerja kita, meluangkan waktu. Jangan mengisi waktu luang. Ya. Semuanya bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah. Nah ya Ibu-ibu rahimakumullah, kita bisa lihat mana yang bisa dikerjasamakan, mana yang bisa diestafetkan, ya. Jadi kalau urusan rumah, mana yang bisa dikerjasamakan sama asisten rumah tangga, mana yang bisa diestafetkan sama anak, gitu kan? Mana yang kemudian bisa dikerjasamakan sama pasangan, itu dikomunikasikan semuanya. Karena kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan. Kita harus berbagi kebaikan, ya. Jadi kalau meminta tolong tuh, Umi mau share kebaikan nih, mau share amal soleh, adek. Nah, gitu ya. Jadi gitu, share amal soleh nih, share kebaikan, gitu. Jadi kayak gitu ya. Nanti tolong siapin ya, Bapak udah siapin ini untuk Abi nanti pulang, Mama ada acara di luar, gitu. Tapi semuanya udah siap dulu, gitu kan. Terus share kebaikannya sama yang lain, ya. Nah, tentu kalau keluar rumah, ibu-ibu yang keluar rumah setiap hari Umi sarankan untuk minta izin dan ridho suami ya. Minta ridho suami agar jalan-jalan kita di luar berkah, terhindar dari fitnah, dan nanti ketika kita keluar juga kita memberikan kebaikan dan kemanfaatan yang banyak ya. Insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu, aduh luar biasa Bu Ustazah nih. Kita banyak sekali sharing-sharingnya, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menampung ya dan mengamalkannya. Nih khususnya nih kepada Mbak Zahrina, motivasi ya, semangat terus, jangan menyerah. Terus apa yang disampaikan tadi Umi diterapkan terus. Kita pun juga mungkin terus-terusan jangan mengenal lelah. Kalau lelah nanti kita kalah. Harus menang dengan setan ya, karena itu semua adalah godaan setan gitu ya. Nah, ini dari Wulan Nur Mahanik ya. Assalamualaikum Bu, punten mau nanya perihal ini. Bagaimana caranya agar kita dapat mengolah hati, beradaptasi dengan kebiasaan keluarga pasangan yang berbeda dengan kita soal keuangan. Keluarga sendiri tipikal yang menjaga privasi, sedangkan keluarga suami yang selalu terbuka, gak dimintain saran pun suka ikut serta. Nah, ini ada campur tangan katanya Bu Ustazah. Bagaimana ini pasangan muda sepertinya ya, perlu ilmunya dari Ibu Ustazah. Mangga silakan Ibu Ustazah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Wulan yang bertanya ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengelola hati? Karena hati kita kan harus sehat ya. Kalau hati kita sakit, 4 akibatnya. Yang pertama, jasad kita sakit. Yang kedua, kita bisa terjerumus melakukan dosa. Kalau hati kita sakit, kesel, sebel, akhirnya kita ngomongin orang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau hati kita sakit, kita nggak akan bahagia. Kalau hati kita sakit, yang paling mengerikan kita bisa masuk neraka. Nah itu. Jadi bikin hati kita harus selalu sehat. Nah, gimana caranya agar hati kita sehat?
kita harus selalu yakin sama Allah, baik sangka sama Allah, gitu kan, dan berzikir. Lisan kita nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Jangan terlalu banyak mikir. Mikir itu boleh, tapi mikir disertai dengan zikir. Nah, gitu ya. Jadi biasakan untuk berpikir sekaligus berzikir. Nah, ya, segala sesuatu berkaitan dengan kebiasaan, ya, berkaitan dengan kebiasaan setiap keluarga itu kan berbeda-beda. Maka yang menjadi panduannya gitu kan itu adalah Quran dan Sunnah. Ya. Nah, jadi terhadap pengelolaan keuangan, seperti apa pengelolaan keuangan yang terbaik? Gitu, pengelolaan yang keuangan disepakati saja, gitu kan, disepakati saja pengelolaan keuangan yang keluarga agar keuangan kita menjadi berkah. Yang pertama, setiap kita mendapat amanah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan dulu di jalan Allah. Keluarkan dulu untuk zakat, infak, dan sedekahnya. Sebelum belanja yang lainnya, belanja dulu di jalan Allah. Itu yang terpenting gitu kan ya. Bukan masalah terbuka atau tidaknya gitu, tapi pengalokasiannya gitu kan. Nah, kemudian kalau memang disepakati terbuka ya. Nah, ini jangan ada kata untuk saling memuaskan dan dipuaskan. Ya, manusia itu tidak pernah bisa memuaskan yang satu dengan yang lainnya dan kita juga tidak pernah bisa dipuaskan oleh makhluk. Ya. Nah, jadi oleh karena itu berkaitan dengan keuangan yang harus ada adalah qanaah, ya. Rasa cukup, rasa kaya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cukup, maka kita akan menjadi orang. Kalau kita qanaah, kita akan menjadi orang yang kaya. Kan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan saran, masukan, selama itu baik, walaupun nggak diminta ya nggak apa-apa ya. Adinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nah, kemudian jika nasihat yang dia sampaikan baik, bisa kita terima, itu adalah pertolongan dari Allah melalui orang tersebut yang kita harus syukuri. Ya. Kalau ternyata nasihat yang disampaikannya itu tidak sesuai, ya, maka gitu, itu juga jalan kebaikan dari Allah. Untuk apa? Untuk kemudian kita tetap berbuat baik terhadap dia, memaafkan dia. Maaf, barang siapa yang memberikan maaf atas kesalahan orang lain, dijamin surga, diberikan ampunan. Itu surat Ali Imran ayat 133. Tuh ya, 133, 136 tuh ya. Jadi kalau ada orang yang salah gitu kan, tidak perlu kita ikut-ikutan salah, jadi skornya 1-1 ya. Kalau ada orang yang salah, apa yang harus kita lakukan? Maafkan, doakan, ingatkan, ajak untuk melakukan kebaikan. Nah, ya. Jadi bagaimana nih mengkomunikasikan masalah keuangan, kemudian masalah hubungan antar keluarga, ya. Yang pertama kita harus membangun komunikasi yang baik dulu dengan pasangan. Ya. Sepakati dengan pasangan, insya Allah nanti hubungan dengan eksternal dengan pihak-pihak luar itu tidak akan menjadi gangguan. Ya, yang terpenting sepakat dengan pasangan, sepakati sesuai dengan ketetapan syariat, insya Allah. Mungkin Insya itu Allah. saja. Ya. Tabarakallah. Ini masih ada satu lagi Bu Ustazah. Dan mungkin nanti kita sebelum tutup nanti mohon Bu Ustazah juga menutup dengan doa. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan lagi, satu lagi Bu Ustazah. Nah ini sepertinya mewakili diri saya juga nih. Pertanyaannya seperti ini. Seperti apa batasan kita menjaga diri dari fitnah? Sedangkan kita juga harus berpenampilan baik. Di mana sekarang berseliweran skincare, make up yang minimalis sehingga tidak terlihat seperti dandan. Nah kan seperti saya juga berdandan Bu Ustazah, tapi kalau saya niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk bersombong diri atau bukan untuk berniat ditaksir orang begitu, tetapi untuk istilahnya begini, untuk mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada diri saya, diberikan normal gitu ya, diberikan ya sedikit berpoles untuk diri sendiri supaya lebih semangat aja itu. Nah, tapi apakah itu menjadi larangan atau seperti apa? Nah, saya juga ingin mendengarkan dari Ibu Ustazah. Mangga silakan Bu Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Muslimah itu harus cantik ya.
Allah itu indah Alhamdulillah. ya, Allah itu indah dan suka pada keindahan. Nah, jadi untuk merawat tubuh itu menjadi keharusan. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya harus kita jaga. Bahkan Imam Syafi'i itu sangat sangat menjaga sekali giginya ya. Ibu-ibu rahimakumullah gitu ya, gigi Imam Syafi'i itu nggak pernah sakit. Nah, dijaga. Kenapa? Karena Allah telah memberikan gigi ini dengan baik, kata beliau. Dan aku ingin kembali dalam keadaan ini sama baiknya, masya Allah ya. Nah, jadi bahkan dalam salah satu peperangan ya, kaum muslimin itu pernah kalah perang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa yang sholat malam? Semuanya sholat malam. Siapa yang bersedekah? Semuanya bersedekah. Siapa yang saum sunnah? Semuanya saum sunnah. Kemudian siapa yang bersiwak? Siapa yang tidak bersiwak? Ada satu orang yang tidak bersiwak. Nih, tidak menjaga kebersihan itu bisa mengakibatkan kekalahan. Jadi, ibu-ibu rahimakumullah, menjadi muslimah itu harus bersih, harus rapi, harus indah, ya seperti itu. Akan tetapi memang kita punya batasan-batasannya sehingga tidak menimbulkan kemudaratan dan fitnah, tidak terjerumus pada keburukan. Yang pertama, kalau kita tadi ya berkaitan dengan skincare, ya skincare untuk perawatan tubuh, maka dilihat ya. Apakah kita memiliki kemampuan untuk membelinya? Jangan sampai berhutang yang akhirnya menyulitkan diri dan pasangan. Misalnya ya, kan sekarang ada perawatan yang harganya sekian puluh juta satu Wah. paket, gitu ya. Nah itu kan ngeri ya. Jadi, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi batasan-batasannya. Kemudian jangan sampai merubah ciptaan Allah yang memang sudah ditetapkan ya. Tidak boleh menyambung rambut, tidak boleh mencukur bulu-bulu alis ya, dan kemudian juga tidak boleh mengubah ciptaan Allah, hidung ditambahin apa, dikurangin apa gitu ya, bibir, nah kayak gitu-gitu itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang memang dilarang itu tidak diperkenankan. Yang kedua, jangan sampai kemudian ya kita menjerumuskan ya pada fitnah, kemudian pada kemudorotan. Mudarat untuk diri kita dan mudarat untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Mudarat untuk diri kita apa? Ketika kita pakai make up, akhirnya timbul jerawat, atau misalnya apa? Kulitnya jadi kering, atau bahkan terlalu basah, terlalu lembab, yang sampai menimbulkan kemudorotan. Itu juga yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita pakai skincare ya harus dibersihkan dengan air wudhu. Kemudian hati-hati jangan pakai yang berbahan baku non halal. Nah, Ya. itu Nah penting. itu. Kemudian juga jangan sampai yang waterproof karena kita akan selalu berwudu ya. Nah ya itu kemudian juga jangan sampai menimbulkan kemudaratan untuk yang lain. Maksudnya apa? Kita tidak bermaksud ya. Kita mah ya ingin tampil rapi, baik, menjaga muruah, menjaga kehormatan kaum muslimin ya, menjaga bahwa muslimah itu indah, cantik, menyenangkan, tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Tapi kemudian yang lain nyinyir. Nah, ini juga harus kita jaga. Jadi kalau misalnya kita berdandan, jangan sampai berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Ya. Subhanallah. Bagaimana nih Ibu-Ibu? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas tausiahnya Bu Ustazah, ini luar biasa. Jadi kita sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Bu Ustazah. Teman-teman, sepertinya ini pertanyaannya sudah tidak ada lagi Bu Ustazah. Jadi sebelum kita memasuki acara doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ustazah, kita akan melakukan sesi foto bersama, izin Bu Ustazah Ya, untuk mangga, dokumentasi. silakan, Mbak Ella. Mohon Silakan. kepada teman-teman untuk membuka kameranya. Halo. Nah, gitu ya, untuk kamera silakan. Panitia nanti akan memfoto. Terima kasih kepada teman-teman untuk bisa membuka kameranya agar kita bisa melihat ya. Ini teman-teman itu bagaimana kabarnya gitu kan, melihat wajah-wajah cantiknya begitu ya. Subhanallah, wajah-wajah solehah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap, Allahu Akbar lagi. Jadi gini Bu Ustazah, kenapa kita harus berfoto bersama agar oh ini ya, ternyata betul tuh hadir, kan ada kalanya bukan suzon. Dinyalakan, hilang aja nih ibu-ibunya di mana. Enggak bukan suzon, tapi mungkin ya nauzubillah bukan bermaksud itu, tapi ini hanya sekedar intermezzo saja ya. Saya yakin
kalau teman-teman semua itu adalah sangat niat sekali untuk mengikuti tausiah ini. Mangga panitia untuk memfoto. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3 sekali lagi. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu Solehah atas kesediaannya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ustazah, kami silakan. Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah telah ingatkan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Allah, kita awali doa kita dengan sama-sama mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami hamba-hambamu yang berhimpun di dalam majelis ini, hamba-hambamu yang berlimpah dengan nikmat dan karunia dari sisimu, namun sedikit sekali kami bersyukur menyebut asmamu. Ya Rabb, ampuni kami hambamu yang belum mampu menjadi ahli syukur. Ya Allah ya Rabbana, Engkau senantiasa mencurahkan hidayah dan inayah kepada kami, memanggil kami dengan panggilan-panggilan keimanan. Namun kami belum mampu menjadi hamba yang taat, belum mampu menjadi muslimah yang salihah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami yang kecil ataupun yang besar, yang terasa ataupun yang tidak terasa, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami terhadap pasangan kami, pasangan yang telah mengambil tanggung jawab dunia dan akhirat untuk kami. Namun seringkali kami membicarakan kekurangannya, kami membuka aibnya. Ampuni ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami terhadap pasangan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami terhadap anak-anak kami, terhadap kedua orang tua kami, terhadap karib kerabat kami, terhadap kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Ya Rabb, tidak ada yang dapat mengampuni kami kecuali Engkau. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami meminta. Ampuni kami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan nu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, Engkau pelimpah rahmat, Engkau pencurah barokah, Engkau pemberi hidayah. Ya Rabb, tetapkan keimanan di dalam dada kami. Teguhkan jalan dan langkah kami untuk istiqomah dalam taat kepadamu. Ya Allah ya Rabb, muluskan langkah kami untuk tinggal di dalam syurgamu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah ya Rabbana, cukupkan segala kebutuhan kami, lapangkan segala urusan kami, kabulkan hajat-hajat baik kami. Ya Rabb, jadikan kami muslimah-muslimah yang tidak hanya merindukan surga, akan tetapi dirindukan oleh surga. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana, kasihi kedua orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Untuk orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kuburnya, angkat derajatnya, ampuni dosa dan kesalahannya, terima amal salehnya, dan kumpulkan kami dengan orang tua kami dalam surga-Mu. Untuk orang tua kami yang masih ada, jadikan umurnya berkah, berhias dengan amal saleh, dan akhir kehidupannya husnul khatimah. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk menjadi anak-anak yang berbakti untuk orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, hari ini ada saudara-saudara kami yang sakit. Ya Rabb, jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa dan kesalahan, jadikanlah sakitnya sebagai penguat sabar. Berikanlah kesembuhan dengan sembuh yang sempurna dari sisimu.
Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami bertemu dalam majelis-Mu. Jadikanlah majelis ini majelis yang bertabur dengan cinta dan ridho-Mu. Satukan hati kami dalam satukan hati kami dalam kecintaan kepadamu. Ya Amin, Allah ya ya Rabbana, pertemukan kami dalam surga-Mu. Amin, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya ya Rabbal Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Terima kasih Ibu Ustazah. Semoga doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Ibu-ibu soleha beserta keluarga yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ustazah Hajah Ike Hikmawati yang begitu luar biasa kajian ilmunya, yang begitu sangat bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah, jazakallahu khairan kasiron. Terima kasih untuk seluruh panitia penyelenggara kajian Liga ITB dan ibu-ibu solehah beserta keluarga yang hadir pada majelis ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar-benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sehat dan bahagia selalu ibu-ibu solehah beserta keluarga. Saya Ella NJ Kausar atas nama panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini banyak sekali kekurangannya. Selamat siang, insya Allah dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Bu Ella dan seluruh panitia. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak. Subhanallah Ibu. Dapat dipertemukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bu Alfi, Bu Fatimah, semua yang hadir, maaf tidak disapa satu-satu ya. Mohon pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ari. Semuanya Bu Ella, terima kasih Bu Ella. Sama-sama Ibu.